Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online atau juga PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah juga kita sudah masuk ke pembelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. KD yang kita pelajari muatan 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan muatan KD 3.13, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian buka buku cetak halaman 43 dan 44. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ya, kita lihat di sini ada dua KD yang kita pelajari ya, tentang keteladanan Rasulullah dan keteladanan sahabat Rasulullah. Buka halaman 44, amati gambar berikut ya. Kalian bisa lihat di situ ada mendengarkan nasihat orang tua, kemudian meminta izin bunda sebelum berangkat ke sekolah, saling berjabat tangan ketika bertemu, berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, dari gambar yang disajikan adalah bentuk sikap meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang buka halaman 45 ya, kita lihat di situ 45 dan 46. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin ya. Kita akan baca, kita akan bahas ya, bagaimana sejarahnya dia bisa disebut sebagai Al-Amin. Kalian tentu sudah mempelajari kisah 25 nabi ya. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah bin Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama teman-teman bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semula pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikir oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik ya. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya ya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya dengan jika orang tua kita minta bantuan ya, kemudian kita harus melaksanakan perintah tersebut ya. Ini adalah salah satu kisah keteladanan Nabi Muhammad dan mengapa dia diberi julukan Al-Amin. Untuk selanjutnya, kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Dan kemudian kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, sampai di sini tugas kalian adalah sampai bagian B ya. Dari bacaan kisah kejujuran
dalam kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disajikan, tugas kalian adalah merangkum kembali kisah tersebut, dan ibu akan memberikan satu video tentang kisah Rasulullah dari sejak dia kecil sampai dia diangkat menjadi rasul ya. Tugas hari ini kalian adalah merangkum kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad. Selamat mengerjakan, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.